Oke, selamat sore, selamat datang di channel Darmin Kopi dan Waru Art Gallery. Kita berada dalam acara talk show episode yang kedua dengan mengambil tema Jalan Lempang menuju UMPTN. Kalau gue bisa, elu pasti lebih bisa. Dalam talkshow ini akan kita undang dua narasumber, yaitu dua orang mahasiswa yang sudah punya pengalaman lolos di UMPTN jalur PSPM. Ya, bagaimana tentang jalur yang ditempuh oleh mereka akan kita ulik pengalaman-pengalaman mereka sehingga nanti pengalaman mereka itu akan bisa berguna bagi kalian, khususnya yang ingin masuk ke perguruan tinggi dengan jalur yang lebih efektif. Oke, kita perkenalkan dua narasumber kita. Satu, Mas Rizky Muhammad Rizky Nugroho. Iya, Om Gugu. Dari mahasiswa fisika. Mahasiswa Fisika Universitas Indonesia. Ya, tahun 2020. Tahun 2020, ya. Masuk jalur SBMPTN. SBMPTN. Keren. Tepuk tangan untuk Mas Muhammad. Dan yang kedua rekannya adalah Mbak Yakufa Nurul Iza. Yakufa Nurul Iza. Ini juga mahasiswa yang sudah dari SMA lolos, dari SMA ini lolos menempuh jalur SBMPTN di Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Wah, ITB. Iya. Prodinya DKV. Belum masuk. Oh, belum masuk. Fakultas. Oh, baru fakultas. Ya, nanti semoga prodi yang dipilih sesuai dengan iya, harapannya. amin. Nah, tentu ini banyak pengalamannya dari kalian. Ya, bisa menjadi sampel untuk adik-adik kelas Anda yang ada di SMA yang nantinya akan menempuh SBMPTN, ya kan? Karena itu jalur yang khusus, tapi juga mungkin tidak gampang-gampang amat ya, mesti ada perjuangan. Pasti. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang untuk Anda berdua, boleh siapa dulu nanti. Memang ketika Anda menentukan untuk kuliah, tentu merasa kuliah itu penting dong. Iya. Ya kan? Kalau metode nanti ya. Iya. Tapi kuliah itu penting. Kenapa? Kalau kok tiba-tiba saya harus kuliah, kenapa enggak? Saya kerja aja atau saya kursus atau bikin usaha gitu. Gimana? Mungkin saya dulu kali ya. Ya. Nah, kalau menurut saya ini, ya mengapa kita penting melanjutkan kuliah itu? Nah, karena kalau bagi saya itu kuliah itu sebagai cara untuk kita mencari relasi lagi yang lebih luas. Nah, kan misalnya kita langsung kerja atau apa, nah kita mungkin belum punya cukup relasi yang bisa membantu kita nih untuk mengembangkan karir dan masa depan kita nih. Nah, makanya kalau menurut saya itu ya kenapa harus kuliah? Nah, karena itu sebagai batu pijakan aja nih, batu pijakan kita untuk ke masa depan yang lebih baik lagi sih. Nah, gitu menurut saya sih. Oke, good. Mbak Nisa, coba apa kira-kira pertimbangannya ketika saya pengen kuliah terus ini? Aku juga setuju sih sama Rizky, jadi pastinya relasi juga sangat membantu di dunia kampus ya, terus juga selain itu buat menimba ilmu juga, buat nanti di bidang berkarir. Terus juga di dalam kuliah kan juga ada organisasi-organisasi, dan itu juga sangat membantu banget buat menambah pengalaman dia nanti masuk ke dunia kerja tuh nggak kagok gitu. Ya. Berarti intinya mereka masuk kuliah karena melihat kuliah itu lebih prospektif, ya kan, lebih menjanjikan, banyak menempa keilmuan, pengalaman, relasi, ya kan, karena di sana ada berbagai dinamika kegiatan di kampus ini yang menempa karakter Anda sehingga nanti matang, ya kan? Oke. Nah, ketika menentukan ingin kuliah, tentu komunikasi dong sama orang tua. Terus gimana? Ketika Anda berkomunikasi, apa yang diperlukan ketika Anda harus butuh ngomong sama orang tua? Oke, mungkin dari saya lagi kali ya. Ya, nah, boleh. Kan
jurusan saya ini yang sekarang kan fisika ya. Ya. Nah awalnya itu sebenarnya orang tua saya, baik ibu dan om saya itu, kalau ibu aku sih ya terserah aku aja sih ya mau kemana ya, mau masuk apa, mau jurusan apa, yang penting aku suka dan enjoy kan. Nah tapi kalau si pade aku ini dia kayak kurang setuju nih atas si yang fisika tadi. Nah kan kayak mindsetnya kayak oh ya fisika kan kayak ilmu murni gitu kan, bukan suatu yang bisa diterapkan di masyarakat. Dia cuma belajar ya mengenai mengolah rumus dan mengolah angka dan sebagainya macamnya kan, dan aplikasinya tuh di masyarakat dia kayak kurang gitu. Nah terus gimana caranya aku ngeyakinin sih? Yang pertama kan kalau ilmu pengetahuan tuh emang luas kan. Nah emang belum ke explore semua, dan emang dasar dari yang teknologi sekarang itu dari ilmu fisika itu sendiri kan. Nah jadi awalnya itu setujunya kalau aku masuk ilmu komputer nih. Nah tapi ya berhubung ya aku emang sukanya fisika dan aku juga udah sempat search tentang ilmu komputer itu, nah kayak lebih tertarik ke fisika. Nah karena aku lebih tertarik sama teori-teorinya gitu dibanding ya cuman ngoding atau apa gitu. Nah terus ya aku mulai ngiyakinin lagi nih kalau misalnya ya di fisika itu nggak seburuk itu, karena kan juga ya pandangan orang terhadap sesuatu kan bisa beda-beda kan. Nah jadinya kayak aku tunjukin bahwa yang teknologi sekarang itu dasarnya dari fisika dan kemudian diterapkan di masyarakat. Nah jadinya ya pada aku mulai oh ya udah deh kayak setuju aja, yang penting aku enjoy dan pada akhirnya bisa mengaplikasikan hal tersebut aja sih gitu sih. Jadi tetap disupport ya? Iya, jadi ya walaupun ya sempat berdebat atau gitu ya tetap mencari cara lah gitu ya. Ya kan kita mau ya kalau punya keinginan ya pasti ada jalan lah gitu. Artinya tidak memotong uang saku kan ya? Iya, iya benar, nggak memotong uang saku. Oke, itu bagus sekali ya Mas Rizky ini. Dengan keyakinan di awal dia pengen kuliah di fisika, dapat tantangan dari beberapa lingkungan, beberapa unsur, Pak D, keluarga yang tidak setuju, tapi mampu berargumentasi dan meyakinkan bahwa keyakinan ini bukan salah pilih. Ini memang sudah menjadi pilihan, passion dari Mas Rizky, dan itu diyakini, dan akhirnya juga terkabul kan. Hebat. Jadi awal pertama kata kuncinya adalah yakin, teguh. Yakin dulu ya, kan? Teguh, dan kemudian ya cari cara lah. Jika kalian mau kan pasti ya ada jalan gitu. Ya, bagus sekali. Kalau Mbak Nisa coba mungkin anunya beda persoalannya. Kalau aku kan pasti udah direncanakan dari awal juga, pasti ya abis SMA gak langsung kerja, kuliah dulu. Nah abis itu aku emang dari kecil tuh udah pengen masuk jurusan yang berhubungan dengan gambar atau enggak desain gitu. Pokoknya yang ya art di bidang seni. Terus akhirnya sempet nyari-nyari tuh terus akhirnya tertarik sama desain komunikasi visual. Nah terus akhirnya ya alhamdulillah orang tua juga mendukung gitu, boleh masuk jurusan desain. Terus akhirnya aku cari-cari, terus kepengennya di ITB, terus alhamdulillah keterima di ITB. Lebih didukung sih. Tidak terlalu banyak tantangan ya. Nggak menentukan pilihan. Padahal bapak kan bukan orang seni itu. Iya kan? Ibu orang teknik juga kan? Ya pertanian, ibunya kan pertanian, bapaknya sipil. Ya ada sih seni, cuman beda ya. Yang malah dekatan dengan saya nih, dengan Om Buku nih, kan? Nggak tahu nih. Mungkin Om Ganja itu kan ketularan saya kali ya. Oke, bagus. Berarti kalau masih ada sedikit tantangan, Mbak ini justru dapat dukungan untuk memilih sesuai dengan apa yang diidamkan. Bagus sekali. Nah, ketika pengen kuliah dengan jurusan yang diinginkan, tentu apa sih yang di benak kalian itu bertanya-tanya, saya mesti gimana nih, gue mesti gimana nih, saya pilih begini, saya mau kemana nih, kalau sesuai dengan pilihan saya harus gimana, itu gimana, ada cerita nggak? Persiapan gitu. Ya, misalkan kan tadi di kafe, Mas ini fisika, kan itu masih gambaran kosong nih.
Tapi kan harus ada prosedur. Saya harus masuk kuliah perguruan tinggi ini itu. Terus ketika itu sudah ada pilihan, artinya keinginan yang dipilih, apa yang kalian lakukan? Setelah itu, setelah lulus itu apa yang kalian lakukan? Cari informasi, terus kemudian gimana? Pilihan kampusnya juga gimana? Bagaimana kita memilih jurusan tersebut gitu? Bagaimana jurusan terus biar sampai terpenuhi itu? Ya, sehingga strateginya. Coba digantian. Gantian, bisa dulu. Apa ya? Strateginya. Oh iya, ini kan aku kan asalnya itu dari jurusan IPA. Nah, sedangkan jurusan desain tuh rata-rata IPS. Dan terus paling yang IPA tuh cuma satu, terus itu pun di ITS dan itu maksudnya desain produk. Nah, itu awalnya aku pas masuk SMA tuh nggak tahu kalau ternyata ITB kan biasanya teknik ya. Nggak tahu baru tahu kalau ITB itu ternyata harus IPS kalau mau masuk desain. Jadi aku tuh pas awal-awal tuh ngebut tuh istilahnya lintas jalur. Jadi aku dari IPA 1 tahun ngebut belajar pelajaran IPS buat tes SBMPTN-nya, tes sosum gitu. Dan ternyata itu signifikan yang dipelajari memang menjadi syarat untuk diterima. Jadi harus ngebut dari 1 tahun belajar IPS. Tapi ya dengan usaha akhirnya ya tetap enjoy aja gitu belajarnya. Sampai di sini nanti dilanjut ya. Iya. Mas Rizky. Kalau aku sih ya buat mungkin aku bakal cerita dulu sih tentang pengalaman gimana sih kok bisa ya aku milih fisika gitu kan, perbandingannya dengan ilmu komputer tadi kan. Nah, perbandingan yang tadi kalau ilmu komputer tuh kayak ya orang tuh mikir nah itu udah jurusan yang paling banyak diminatin kan. Nah, apalagi sekarang era industri 4.0 dan itu ya semuanya udah mulai pakai AI, pakai robot dan segala macam gitu kan. Nah, terus kalau itu sih ini misalnya nih, ini kita punya ya bingung sama 2 pilihan gitu. Nah, coba kita kayak selamin dulu nih salah satu dari pilihan kita tersebut. Nah, ini kan misalnya nih aku yang tadi tuh yang ilmu komputer sama fisika. Nah, aku coba yang ilmu komputer tuh aku coba ikut course online gitu yang singkat aja, yang tentang membuat aplikasi, tentang membuat AI gitu. Nah, ternyata aku di tengah jalan malah kayak bosen gitu loh, kayak nggak ada semangat kalau aku tuh aku pengen jadi software developer atau apa. Nah, malah aku lebih merasa bosen gitu sih. Nah, terus pas SMA tuh aku kayak mulai nyadar lagi. Nah, ini kalau misalnya ya ikut kurs singkat aja itu nggak enjoy, nah gimana ntar kuliah? Nah, kuliah tuh 4 tahun kan, dan itu nggak lama kan. Nah, terus pas di SMA tuh aku kayak mulai ngulik lagi deh. Nah, itu aku sebenarnya termasuk nggak sengaja sih, itu aku ketemu artikel tentang kuantum teknologi. Nah, itu tuh belum ada tuh zaman sekarang tuh, dan katanya juga kuantum itu kayak teknologi yang berbeda dari ya kayak yang teknologi sekarang gitu. Nih istilahnya kayak lampu sama lilin itu kan 2 hal yang berbeda kan. Nah, aku tuh kayak tertarik itu sama dunia yang belum diketahui, the unknown world-nya. Nah, jadi ya karena ketertarikan itu, jadi muncul ya pengen di fisika aja gitu buat ngembangin ya mungkin teori sendiri atau ya aplikasi sendirilah yang bisa berguna ke depannya gitu sih. Gitu. Jadi ini ya, memang tidak gampang ya. Kuliah itu terus tidak pokoknya kuliah yang penting udah lolos dari SMA terus di kuliah apa saja. Gampang. Tapi ini kan harus diselami. Apa sih yang cocok dengan diri kita, potensi diri, kemampuan kita, terus gambaran futuristik kedepannya seperti apa? Saya bisa lanjut nggak? Kayak tadi ternyata bosen. Kalau 4 tahun dan apalagi lebih bosen kan? Short course saja bosen, apalagi 4 tahun. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang mengukur diri, tahu apa yang kita miliki kan, kelemahan kita apa, kekuatan kita di mana. Jadi tidak asal pilih seperti Mbak ini di lingkungan teknik ini tiba-tiba art. Dia kan pasti bertanya, kenapa saya harus art? Kan dia tidak, selain art itu udah nggak terlalu tertarik. Nggak suka banget. Nggak suka banget.
Jadi ini hebat ya, artinya mereka sudah punya kesadaran tentang dirinya, tentang apa sih yang akan dia tempuh dan apa hasilnya ke depan. Kan itu balik-balik untuk Anda semua kan? Iya. Nah, itu keren. Untuk itu kita semangati dulu kedua narasumber ini, dan untuk akan berlanjut ke berikutnya kita dengarkan atau saksikan yang satu ini.